Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bisa beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman yang akan kami dengar Tuhan. Biar Tuhan Kau yang bekerja dalam pujian penyembahan kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Yesus. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa mulia
rajaku, kau bertata Tuhan. Yes, Lord. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, kau rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, kau rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, kau rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kau rajaku, Yesus, Yesus Tuhan, kau rajaku. Dan kemuliaan untuk Tuhan kita, kau raja kami Tuhan, kau yang dimuliakan Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau buka hati, telinga kami Tuhan, buat kami mengerti Tuhan akan firman yang kami dengar Tuhan. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan. Berikan otoritas-Mu lebih lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Engkau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. 3 minggu kita telah membahas bersama tentang pencarian manusia. Manusia mencari kesuksesan, kebahagiaan, dan makna, arti dalam hidupnya. Mereka mendambakan itu, mereka mengejar itu. Kesuksesan, kebahagiaan, dan arti hidup. Apakah yang dilakukan oleh manusia untuk hal itu? Ada orang mengejarnya melalui pemuasan percabulan. Orang berpikir bahwa percabulan yang dieksploitasi oleh industri, yang masuk ke dalam berbagai macam entertainment, berbagai macam cara, apalagi dengan adanya media sosial dan sebagainya, maka percabulan, pornografi menarik banyak orang, menggoda banyak orang. Dan kemudian orang memikirkan, menghayalkan, dan akhirnya mengejarnya. Tapi apa yang terjadi?
banyak orang mengalami ketika mereka mengejar percabulan. Mereka seperti minum air laut. Semakin minum, semakin haus. Tak terpuaskan, bahkan menjadi semakin haus. Terikat dan akhirnya frustrasi karena apa yang dikejar tidak memberikan kesuksesan, kebahagiaan, dan arti hidup dalam dirinya. Yang kedua yaitu pemuasan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan yang tak terkontrol, yang apa saja yang pengen didapat. Apa yang pengen dilakukan. Apa yang pengen dialami. Dia berpikir bahwa kalau kita bisa mendapatkan semuanya, mengalami semuanya, maka akan sukses, akan bahagia, dan akan bermakna. Tetapi justru pemuasan hawa nafsu ini membawa orang pada kesadaran bahwa walaupun mereka berhasil mencapainya, akhirnya mereka berkata, apa yang aku pikirkan sangat-sangat hebat. Apakah cuma begini? Apakah cuma begini? Ketika masih berjalan kaki, mendambakan punya motor. Dan kalau ada motor, maka banyak hal akan bisa dikerjakan dan itu akan sangat menyenangkan. Tapi ketika berhasil punya motor, maka tempo sehari, 2 hari, seminggu, maka motor menjadi hal yang biasa saja. Dan setelah merasa biasa saja dan kemudian dia menyadari bahwa ada hal lain yang lebih baik, yaitu mobil. Maka usahalah punya mobil. Asal tidak kepanasan dan kehujanan cukuplah. Tetapi begitu memperolehnya, catat, sehari, 2 hari, dan seminggu. Apa yang diidam-idamkan menjadi biasa saja. Dan akhirnya orang yang dipacu terus oleh keinginan, setiap kali dia mengalami atau mendapatkan, beberapa waktu kemudian dia berkata, biasa saja. Apakah cuma begini saja? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan di dalam kehidupan kita orang-orang yang memiliki kepemilikan yang luar biasa atau kedudukan yang luar biasa. Coba lihat hidup mereka. Apakah mereka berbahagia? Nah, sehingga mereka setiap mendapatkan, setelah mendapatkan kemudian biasa saja. Nah, yang ketiga yaitu melalui kekayaan. Banyak orang berpikir, dan inilah tipuan yang paling banyak dialami orang, yaitu apa? Orang berpikir bahwa uang menjadi solusi semua hal. Uang menjadi solusi bagi semua hal. Tentang kesehatan, tentang percintaan, tentang kebahagiaan, tentang apa saja, uang menjadi solusi. Inilah tipuan yang dialami oleh banyak orang. Tapi coba perhatikan, justru karena uang muncul banyak persoalan di dunia ini. Saya ulang, justru karena uang muncul banyak persoalan di dunia ini. Dalam segala pencapaiannya, Salomo akhirnya mengatakan, menyimpulkan, segala usaha manusia adalah sia-sia di bawah matahari.
segala upaya manusia, pencapaian orang di bawah matahari adalah sia-sia. Nah, karena itu ada banyak orang yang kemudian menyadari hal-hal yang kelihatan menyenangkan telah gagal untuk memuaskan hati manusia dan membuat banyak orang menjadi frustrasi. Karena itu apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh sukses, kebahagiaan dan makna hidup? Percabulan, hawa nafsu, kekayaan ternyata sia-sia. Maka manusia mulai sadar, dituntun oleh hati nuraninya yang lembut, yang tulus. Mereka berpikir mana mungkin percabulan menghasilkan kebahagiaan. Mana mungkin hawa nafsu menghasilkan kebahagiaan. Di dalam banyak pengamatan, kekayaan tidak menghasilkan kebahagiaan. Kemudian, orang-orang yang tulus ini kemudian berpikir, tidak, bukan tiga itu. Bukan percabulan hawa nafsu kekayaan yang membawa orang kepada sukses, kebahagiaan, dan arti hidup. Tetapi yang membuat orang mengalami sukses, kebahagiaan, dan arti hidup yang sesungguhnya adalah perbuatan baik. Orang-orang yang tulus hatinya ini berpikir perbuatan baiklah yang membawa orang kepada kebahagiaan dan arti hidup yang sesungguhnya. Menolong orang sakit, dan ketika orang sakit itu bisa tersenyum, sembuh, berterima kasih. Oh, aku menjadi berarti karena membuat dia menjadi sembuh. Melalui pertolonganku, dia sehat kembali dan bisa menemukan kegiatan aktivitasnya. Ada sukacita karena menolong orang. Ada perasaan berarti karena dia melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik ya perbuatan baik. Betul gak? Ya. Nah, membantu orang miskin. Menolong, memberi uang, memberi sembako, memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Dan ketika orang-orang miskin menyambutnya dengan antusias, menyambutnya dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Karena mereka telah tertolong dari krisis. Oh, hidupku berguna. Dalam kesempatan momen itu, dia mendapati hidupnya bermanfaat. Dia menjadi bahagia, happy, senang. Atau menghibur orang yang susah. Melakukan berbagai perbuatan lain. Mendatangkan sukacita, mendatangkan perasaan berharga. Perasaan berarti. Ada pepatah mengatakan tangan yang memberi bunga mawar ikut berbau harum. Tangan yang memberi bunga mawar ikut berbau harum. Saat kita melakukan perbuatan baik, kita merasa bahwa diri kita berarti, berguna, dan bermakna. Bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu orang yang menolak tiga hal tadi, yaitu apa? Orang yang menolak bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
bahkan kekayaan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Oh, ini tidak. Kemudian percaya, sekarang aku percaya. Yang membawa aku sukses, bahagia, dan bermakna, berarti, significance, yaitu perbuatan baik. Maka aku ingin berbuat baik kepada banyak orang. Berbuat baik bagi lingkunganku, bagi keluargaku, berbuat baik sebanyak mungkin. Saya mau sampaikan, perbuatan baik adalah baik. Namanya saja apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik adalah baik. Namun pertanyaannya kemudian, kita berbuat baik ini sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri, agar kita merasa bahagia dan berarti, atau kita melakukannya murni demi kepentingan orang yang kita tolong. Ketika kita berbuat baik, sebetulnya pada waktu kita mau berbuat baik itu berangkatnya, motif pendorongnya adalah karena aku ingin happy, berarti karena melakukan perbuatan baik, atau karena memang murni karena kepentingan orang yang kita tolong. Karena apa? Karena hal ini akan nampak, hal ini akan terungkap saat perbuatan baik kita tidak mendapat respon seperti yang kita ingini. Ketika kita berbuat baik kepada orang, tetapi orang melecehkan perbuatan baik kita. Bagaimana perasaan kita? Ketika kita berbuat baik, tapi orang itu tidak berterima kasih kepada kita, tapi berterima kasih kepada orang lain. Atau ketika kita berbuat sesuatu, tetapi orang itu sama sekali tidak memberi respon apa-apa. Tidak seperti yang kita bayangkan. Orang itu akan berterima kasih, sangat menghargai kita, dan akhirnya sangat menghormati kita karena kita telah menolong dia. Inilah yang dialami juga oleh banyak orang. Karena orientasi perbuatan baik sebetulnya untuk diri sendiri, maka dalam perbuatan baiknya ada ekspektasi di dalamnya yang dia butuhkan. Ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, yang dia inginkan tidak dia dapatkan, maka bukannya kebahagiaan, bukannya arti, makna dari perbuatan itu yang dia dapatkan. Tetapi apa? Kekecewaan. Kita bisa melakukan perbuatan baik, tapi justru kita yang kecewa. Perbuatan baik bukannya membuat kita bahagia dan bermakna, tetapi perbuatan baik yang membuat kita kecewa dan merasa sia-sia. Jadi, bagaimana tentang perbuatan baik? Ada pertanyaan yang lain yang lebih dalam lagi, yang diungkapkan oleh Alkitab berkenaan dengan perbuatan baik. Yaitu, sampai sejauh mana kita mampu berbuat baik. Sampai sejauh mana kita sanggup berbuat baik. Alkitab memberikan fakta yang pasti, namanya juga fakta, yang
sebetulnya disadari oleh manusia, disadari oleh semua orang, tetapi karena tidak tahu bagaimana solusinya, maka fakta itu kemudian terkubur oleh berbagai macam kekecewaan. Mari kita buka, ada satu pasal di dalam Alkitab yang menyoroti tentang keinginan manusia untuk berbuat baik. Saya ajak mulai dari Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Saya ulang pelan-pelan ini. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Berapa banyak orang pengen menjadi sabar. Dia tidak suka menjadi orang yang temperamental, pemarah. Banyak orang senang sabar. Banyak orang pengen sabar. Tapi yang dilakukan marah-marah. Pengennya sabar. Sehari bisa sabar, 2 hari bisa sabar. Tapi akhirnya jebol juga. Dia marah-marah. Pengennya hidup suci. Matanya kudus. Jaga. Sehari tahan. 2 hari tahan. Sekarang pornografi itu mengejar. Nggak usah dibuka, dia terpampang di depan mata. Dan akhirnya ngeklik juga. Dan setelah itu hati menyesal. Aduh, aku jatuh. Aku gagal. Pengen suci. Tetapi aku jatuh. Bangun pagi kita komitmen. Tuhan, hari ini aku mau mengontrol mulutku. Aku mau mengatakan kata-kata berkat. Bukan kata-kata fitnah. Bukan kata-kata gosip. Bukan kata-kata sia-sia. Aku mau mengucapkan kata-kata berkat. Karena kita sadar kata-kata berkat bagus, kata-kata fitnah jelek. Kata-kata berkat bagus, kata-kata sia-sia tidak baik. Kita tahu. Kita pengen. Pagi-pagi, begitu keluar rumah, kita gak sadar. Tiba-tiba keluar kata-kata yang tidak patut. Aduh, kenapa? Aku pengen kata-kata yang baik. Tapi kok ini juga yang muncul? Paulus melanjutkan demikian ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, aku di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Coba, betapa berbedanya dengan pendapat banyak orang. Banyak orang berkata, pada dasarnya manusia baik. Lingkungan yang mempengaruhi sehingga manusia menjadi tidak baik. Tapi Alkitab katakan, Paulus katakan satu fakta bahwa sebetulnya di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku. Keinginan untuk berbuat baik tadi. Tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Keinginannya memang ada. Tetapi perbuatannya berbeda dengan keinginannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki
yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Karena itu Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti ini? Pengen yang baik, tetapi yang buruk yang kita lakukan. Pengen yang suci, tetapi yang najis yang kita lakukan. Pengen sesuatu yang baik, tapi yang buruk yang kita kerjakan. Sehingga orang kemudian, kenapa sih begini? Padahal aku pengen yang baik. Kenapa yang buruk yang aku lakukan? Sebetulnya kenapa sih ini? Dan Paulus menjelaskan kepada kita. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, yaitu pengen baik tetapi kerjakan yang buruk. Saya ulang. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Kenapa pengen yang baik tapi yang jahat yang dikerjakan? Pengen yang suci tetapi yang najis yang kita lakukan? Karena bukan masalah pikiran kita, tetapi apa? Karena ada dosa yang diam di dalam aku. Dosa itu yang kemudian memproduksi tindakan. Pikiran kita tidak mampu melawan dosa yang mempengaruhi tindakan kita. Sehingga Paulus melanjutkan demikian. Demikianlah, aku dapati hukum ini. Hukum. Hukum itu sesuatu yang pasti. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Inilah hukum yang terjadi di dalam diriku. Aku ingin yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Sehingga ketika orang berpikir bahwa perbuatan baik mendatangkan sukses, arti hidup dan kebahagiaan, mereka menghadapi kenyataan bahwa keinginan memang berbuat yang baik, tetapi apa? Yang jahat justru yang aku lakukan. Ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Nah kita demikian. Dalam hati kita senang akan hukum Allah yang baik. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang melawan, yang berjuang melawan hukum apa? Akal budiku. Hukum akal budiku apa? Ingin yang baik. Hukum akal budi ingin melakukan yang baik. Tapi hukum lain ini melawan keinginan untuk berbuat baik. Saya ulang. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Keinginan berbuat baik, tetapi tubuhku di dalam tawanan hukum dosa. Hukum dosa, hukum yang harus demikian. Sehingga walaupun pikiran ingin berbuat baik, tapi karena tubuh ini dikuasai oleh hukum lain, yaitu hukum dosa, maka akhirnya kita tidak berdaya. Akhirnya kita bertindak perbuatan dosa. Sehingga
ketika kita berpikir bahwa perbuatan baik mendatangkan sukses, bahagia, dan bermakna, maka akhirnya manusia mendapati dirinya gagal, tidak berhasil, dan akhirnya mereka frustrasi. Sehingga Paulus katakan ayat 24, aku manusia celaka, pengen baik, tetapi yang jahat, yang buruk, yang najis, yang aku lakukan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada banyak orang yang hatinya pengen berbuat baik, tetapi gagal karena sekarang kita tahu ada hukum lain, yaitu hukum dosa. Nah, orang yang di bawah hukum dosa ini, dia terjebak dalam hukum dosa seperti orang dalam lumpur. Semakin dia berusaha keluar dari lumpur, semakin dia bergerak, semakin dia tenggelam. Semakin dia berusaha, semakin dia masuk lebih dalam kepada lumpur itu. Karena itu dia tidak bisa berusaha dengan usahanya sendiri. Orang yang dalam dosa ini tadi, seberapapun kuat keinginannya berbuat baik, tapi kenyataannya dia tidak sanggup keluar dari hukum dosa ini. Itulah yang dihadapi oleh manusia yang banyak orang tidak mengetahui dan yang tidak menyadarinya. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang terjebak di dalam lumpur dosa itu? Yaitu tali yang terulur dari atas, yang tidak ada di dalam lumpur. Dan orang itu ketika percaya kepada orang yang ada di atas, menerima, menyambut tali itu, maka dia akan terangkat ke atas. Orang itu belum berbuat apapun terhadap saya. Orang itu belum melakukan jasa apapun terhadap saya, tetapi dia mau menyambut tali itu. Dia pegang, maka diangkat ke atas. Setelah dia di atas, baru dia dibersihkan dari lumpur. Setelah dia dibersihkan dari lumpur, dia bisa berbuat sesuatu untuk saya. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus bagi manusia. Allah Bapa sangat mengasihi manusia, sehingga Allah Bapa memberikan Yesus sebagai tali yang terulur. Siapa yang percaya menyambut Yesus, menerima Yesus, maka dia terangkat naik. Dan setelah dia diangkat dari lumpur dosa, dia bisa dibersihkan untuk dia berbuat baik bagi yang menolong. Selama dia di sana, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk saya. Tetapi karena dia mau menerimanya, bukan karena usahanya, bukan karena kesalehannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena apa? Karena dia percaya kepada yang menolong, percaya kepada tali itu kuat untuk mengangkatnya, percaya, maka dia tangkap, dia diangkat, percaya. Itulah sebabnya Roma 7 ayat 25 katakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kenapa demikian? Paulus kemudian mengatakan dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua sangat terbatas. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang selama ini dibimbing oleh hati yang tulus, ingin berbuat baik, tetapi akhirnya mentok, akhirnya menyadari keterbatasan dan kegagalan. Karena ternyata tubuh ini dikuasai oleh dosa. Tubuh ini akhirnya keluar memproduksi perbuatan dosa. Maka saya mau sampaikan, ada harapan bagi kita. Karena Yesus, tali yang terulur bagi setiap orang yang ada di dalam lumpur dosa. Ada harapan. Karena di dalam Dia bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha manusia. Tetapi karena Allah mengasihi kita. Memberi kasih karunia anugerah kepada kita. Terimalah tali itu. Terimalah Yesus dalam hati Bapak, Ibu, Saudara. Percaya kepadanya. Pegang. Percaya. Dan kita akan selamat. Kita akan diangkat dari lumpur dosa. Dan Tuhan, oleh kasih-Nya, Dia akan membersihkan kita. Dia akan menyucikan kita. Dan setelah kita keluar dari lumpur dosa, barulah perbuatan kita berarti, bermakna, bernilai kekal di dalam hidup kita. Karena itu, saya undang Bapak, Ibu, Saudara, yang hari-hari ini sedang dalam pencarian untuk sukses, untuk kebahagiaan, untuk makna hidup. Terimalah Yesus. Karena masalah utamanya bukan pada pencapaian, bukan pada kepemilikan, bukan pada pengalaman. Tapi yang menjadi masalah yaitu hukum dosa yang menguasai kita, yang hanya bisa dikalahkan oleh Yesus. Oleh anugerahnya, kita diangkat dari lumpur dosa. Dia sangat mengasihi kita. Terimalah kasih-Nya, sambutlah anugerahnya di dalam hidup kita, supaya kita terbebas dari lumpur dosa. Ada harapan di dalam Yesus untuk hidup yang berbahagia dan hidup yang bermakna. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara bisa tirukan saya berdoa di tempat dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Supaya Yesus adalah wujud anugerah dan kasih Tuhan itu melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dari lumpur yang menenggelamkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sadar kelemahan dan keterbatasanku. Seberapapun kuatnya keinginanku untuk berbuat baik. Aku sadar, akhirnya aku berbuat dosa. Apa yang tidak aku kehendaki justru itulah yang aku lakukan. Tuhan Yesus, aku manusia yang gagal dalam mengatasi perbuatan dosa. Tuhan Yesus, aku mengaku aku tidak mampu keluar dari tawanan perbuatan dosa. Karena itu Tuhan, pada saat ini aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku menerima Engkau sebagai tali yang terulur. Jalan keselamatan bagiku. Untuk aku keluar dari hukum dosa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku. Bebaskan aku dari hukum dosa.
biarlah aku disucikan, dikuduskan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Bacalah Alkitab, berdoalah kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya. Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati. Amin.